Eh, Halo guys, kembali lagi bersama saya YouTuber Tidak Jelas. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hero atau karakter baru dari Action Taimanin. Yaitu namanya Ragnarok ya adik-adik. Dan kita akan review pasif, skill, dan gameplay. Yang pertama ada review pasif. Ya kita sebut saja pasif lah ya. Memberikan damage tambahan 20% kepada musuh dengan status Frozen, menyembuhkan 0,5% max HP ketika menyerang musuh dengan status Frozen. Ya jadi intinya si Ragnarok ini bisa memberikan status Frozen, dan ketika ada musuh yang kena Frozen kita dapat memberikannya 20% damage tambahan, dan kita juga sekaligus nge-heal diri sendiri ya, sebanyak 0,5% HP yang kita punya total. Lalu ada problem statement. Bagaimana cara mendapatkan durasi Frozen yang maksimum ya? Karena kayaknya Ragnarok ini memang intinya itu crowd control ya, yang mana kita bisa memanfaatkan debuff yaitu Frozen yang diberikan oleh Ragnarok ini kepada musuh. Kenapa Frozen? Kenapa nggak damage jadi DPS? Karena DPS gue udah ada banyak. Gue butuh crowd control ya kayak DPS itu masih ada hero lain lah ya, masih bisa di karakter lain lah ya, maksud gue kayak crowd control dan nge-heal itu kata gue bagus lah untuk ini ya. Frozen ini bisa ngejadiin untuk damage 20% dan heal juga lumayan, jadi kata gue crowd control dapet dan heal dapet dan damage juga dapat pastinya kalau kita nerapin apply Frozen ini ke musuh. Lalu metodologi sebenarnya metode dari penelitian ini yaitu biasanya berupa kuantitatif dan kualitatif, tergantung bagaimana kita cara mendapatkan datanya. Metodologi ini juga kadang di beberapa penelitian itu berkaitan dengan cara kalau misalnya kita mengembangkan alat, kita bisa menggunakan research and design, tapi karena itu gue ngelantur jauh banget coy, sorry. Tapi intinya mungkin bisa dibilang metodologi penelitian ini dapat dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif, atau bisa disebut dengan cara gabungan, yang dimana kuantitatifnya ya sebenarnya ini perhitungan kasar menentukan skill Ragnarok yang dapat menghasilkan efek Frozen dan menentukan faktor yang dapat meningkatkannya, yang mana meningkatkannya itu meningkatkan durasi dari efek Frozen ini. Jadi kita harus menentukan apa saja yang menghasilkan efek Frozen dan menentukan faktor apa saja yang mendukung Frozen itu juga. Lalu yang kedua, menerapkan faktor pendukung efek Frozen dan mendapatkan kombinasi serangan yang benar. Jadi ini adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Sebenarnya nggak kualitatif juga sih ya, sebenarnya lebih ke kuantitatif lah ya. Kita bagaimana mendapatkan jumlah waktu optimum dari efek Frozen ini. Lalu kita harus menentukan faktor apa saja dan kombinasi apa saja yang bagus atau konfigurasi apa saja ya. Weh, anjay. Ada apa ini?
itu tadi kita ya kita dodge immediately before an enemy attack. Ya, jadi seketika sebelum musuh menyerang. Jadi kita dodge lalu memberikan efek freeze. Menurut gue ini juga cukup oke. Ini cukup oke. Cuman untuk mengaktifkan skill lainnya ini dan efek dari skill ini kayaknya kurang deh. Increase crystal duration. 1 detik itu menurut gue kurang. 1 detik itu menurut gue kurang jujur. Menurut saya Snowstorm adalah skill yang sangat bagus, sangat bagus. Skill damage sebenarnya nggak begitu penting. Area ini penting, duration ini penting. Area duration ini benar-benar kombinasi yang sangat sempurna, yang sangat overpower, yang artinya Snowstorm ini kita lihat yang mana ketika hujan es itu mengenai musuh itu akan menyebabkan efek freeze. Begitu saja, freeze dan durasinya naik 2 detik dan areanya lebih besar 1/4. Yang mana menurut saya itu sangat overpower. Apalah itu. Satunya itu adalah menekan hold, lompat, summon ice to freeze the enemy in front. Ya intinya kita akan tombol lompat rada lama lalu itu bakal summon freeze. Tapi sebenarnya ada untungnya juga kalau misalnya kita pick ini. Sebenarnya ini oke lah kata saya. Coba kita lihat freezing. 10 bukan freezing slash. Frosty Gale. Menurut saya bagus kalau kita Snowstorm ini sangat perlu. Frost Gale perlu. Dan tadi apa lagi ya? Cold Tempest juga wajib. Cold Tempest, Snowstorm wajib. Jadi ada dua udah terisi 2 slot. Gua free to play gitu. Maksudnya cuma ada 3 slot. Jadi yang slot terakhir bisa menggunakan Frosty Gale atau Absolute Zero. Next slide. Dan ini adalah skill yang memberikan efek freeze, Frosty Gale, Cold Tempest, Absolute Zero, Icicle Zone, dan Snowstorm. Saya pakai Frosty Gale, Cold Tempest, dan Snowstorm. Yang mana ini benar-benar sangat memberikan efek crowd control yang sangat lama dan saya akan buktikan di gameplay yang saya tunjukkan. Dan ini adalah opsi-opsi yang bisa kalian gunakan. Kalau yang ini mungkin untuk full damage, dan yang ini si kucing, dan ini untuk grinding. Ini benar-benar pas banget. Dan kalau yang ini mungkin untuk lebih ke defensif tapi ada sedikit attack-nya. Dan ini ya bagaimana lah mengkreasikannya. Yang penting adalah 2 assist dan 1 protect supporternya. Gua ngerekomen yang ini, yang bawah ini aja lah. Yang ini gua rada-rada ngarang. Dan untuk weapon dan maga tamanya, saya merekomendasikan Candy Saber. Candy Saber pasifnya, jangan lihat pasifnya tapi aktifnya. Inflicts 500% range damage to all enemies and freeze them for 5 seconds. Ini lumayan, 5 detik. Jadi kalau misalnya
skill kita mati semua, tapi kita masih ada partikel, kita bisa pakai Candy Saber ini untuk nge-freeze musuh. Dan Magatamanya ini full HP, jadi bisa bekerja sebagai tank. Tapi sebenarnya menurut saya tidak ada alasan konkret, tapi menurut saya 3 atau 2 saja sudah cukup. Tapi alasan saya menggunakan 4 ini adalah untuk kebutuhan sebagai Ragnarok ini berperan sebagai tank. Kalau misalnya kita ada stage di mana kita diharuskan bermain menggunakan 3 karakter. Lalu saya merekomendasikan selain Candy Saber, misal tidak ada Candy Saber, kita bisa menggunakan Yasagiri, yang mana increase damage dealt with normal attack to enemies with debuffs. Ya, intinya kita harus menyerang menggunakan menggunakan normal attack kepada musuh dengan debuff. Debuff itu dapat berupa efek frozen, dan itu meningkatkan, kalau ini saya level 3 dari 5, 30%, berarti kira-kira ya kalian hitung sendiri lah. Saya rada cepat. Tidak ditampilkan supporternya, tapi ini supporternya saya set ke yang benar-benar sakit. Nanti di gameplay kedua dan yang pertama ubah supporter danお手合わせ願いますね。レイレツリュウランスノーストーンまだもう劣化レイレツリュウランスノーストーン順調だね。レイレツリュウランスノーストーン順調だね。レイレツリュウラン襲撃。こんな結果ほどほど当然の結果。bisa dicepetin. Bisa dicepetin ya adik-adik. Bisa dicepetin sih. Nah, ini kita lihat. Barusan itu gameplay yang pertama. Naruhodo. 悪くないわね。
私ね。 Terus lagi kita akan up. 了解。任せてちょうだい。手助けをすればよい。 Alamak, ya tapi kalian bisa lihat tadi itu eh, yang menaikkan persentase heal dan yang meningkatkan persentase defense. Sebenarnya bukan defense tapi lebih ke pengurangan damage yang diterima sebanyak 20% sama yang memberikan ですね。 aduh 了解。任せてちょうだい。手助 nih yang ini apa damage reduction, ini yang heal dan yang ini adalah XP. けをすればよいのですね。 Oke. レイレスリューラスノーストーンワクワクします。これで結果レイレスリューラスノーストーンこれで結果レイレスリューラスノーストーンワクワクします。レイレスリューラまだまだいけます。これで月下創設スノーストーンワクワクします。レイレスリューラスノーストーンワクワクします。まだ月下創設完了。使っても大丈夫です。スノーストーンまだ月下創設これほど待って。Ini jam 12. Naruhodo. なるほど悪くないわね Gue yakin masih ada solusi lain lebih efektif menggunakan Ragnarok, tapi ini solusi gue, yaitu menggunakan Cold Tempest, apa Freeze Gale, apa lagi itu tadi, Storm. Reiretsu Ryura Snowstorm ワクワクします。Reiretsu Ryuraこの結果スノーストーンワクワクします。まだまだいけます。レイレツリューラこのまま続けてください。スノーストーンワクワクします。まだまだいけます。レイレツリューラスノーストーン
ワクします。月下まだまだいけます。スノーストーン回避完了。ワクワクします。レイレツリューラスノーストーンワクワクします。まだまだいけます。レイレツリューラこれで月下総括スノーストーンワクワクします。lah ya intinya gue 100コンボ。 itu lama banget intinya gue menang. Whoops. Lalu conclusion yaitu saat menggunakan Ragnarok kita harus menggunakan support 1 assist plus 1 protect, yang mana skillnya nanti kita menggunakan Snowstorm, Cold Tempest, dan Frosty Gale. Dan bagi utama full HP sebenarnya nggak wajib juga, mungkin dua slot juga cukup lah untuk kartu kalian yang UR Ultimate Rare. Lalu skill jangan pakai langsung semua, yaitu kita harus pelan-pelan menggunakan skill. Ada skill pukul, terus skill lagi pukul, terus skill lagi pukul, dan begitu terus sampai mati. Lalu weapon yang saya rekomendasikan adalah Kenny Saber atau Yashagiri. Dan Tetera